Sungguh mulia akhlakmu hai putra Abdullah. Walaupun setiap hari aku selalu menghinamu, walaupun setiap hari aku selalu mencakitimu, mencelamu, pagi-pagi buta kau melangkahkan kaki pergi beribadah, aku selalu menghalangimu, bahkan aku selalu meludahimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan ma'asalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim, para ulama yang kami hormati, seluruh dewan komentator, hadirin, kerabat dai, santriwan, santriwati, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Santri sehat, syiar Islam kuat. Sudah tidak diragukan lagi bahwasanya santriwan dan santriwati memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap keberlangsungan suatu negara, bangsa maupun agama. Karena pada dasarnya visi misi dalam kehidupan seorang santri ialah dituntut untuk selalu menanamkan dan mengamalkan kebaikan dimanapun mereka berada. Maka tatkala peran tersebut tidak terwujud jelas, keberlangsungan suatu negara dan agama pun akan terancam. Sehingga Al-Quran secara jelas menegaskan kepada kita selaku santri agar kita selalu aktif dan inovatif berkontribusi dalam mensyiarkan agama Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun coba kita renungkan dan teliti. Peran santri dalam syiar Islam sudah beda akhir-akhir ini. Hal ini tak lain dan sudah pasti ialah pengaruh adanya wabah yang melanda kita, virus corona. Dengan datangnya wabah ini yang berhasil menggentarkan seluruh sektor dunia, bahkan merongrong keimanan dan keyakinan umat manusia, peran santri sebagai salah satu kontributor yang andil dalam syiar Islam pun juga semakin melemah. Namun bukan berarti kita putus asa dan pasrah. Akan tetapi dengan adanya wabah ini menjadikan kita lebih aktif dan inovatif dalam merevolusi syiar Islam rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini hanya sebagian kecil dari pengaruh virus pandemi yang kita hadapi akhir-akhir ini. Lantas apa peran dan upaya kita selaku santri dalam merevolusi syiar Islam di tengah-tengah era pandemi sekarang ini? Jawabannya, maka ada 3 solusi untuk tetap mensyiarkan Islam di era pandemi. Apa? Yang pertama, yakni menanamkan jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita masing-masing, terutama kita para santri. Hal ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kamu mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberimu furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah akan menghapus segala kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Kaum muslimin, melihat konteks ayat tadi jelas bahwasanya kita secara perindividu mukminin dituntut. Dituntut untuk apa? Dituntut untuk senantiasa menanamkan jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang dalam kaidah tasawuf dijelaskan bahwasanya ta'rif dari at-taqwa ialah memiliki 2 cabang.
Yang pertama, mulazamatut ta'ah, mematuhi segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Menjalankan sholat, menunaikan zakat, puasa, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian cabang yang kedua apa? Yakni tarkuma nahallahu anhu, meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Korupsi, prostitusi, zina dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya hakikat takwa bukan hanya mematuhi segala perintah Allah, akan tetapi juga menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disusul kalimat yaj'al lakum furqanan, yang bermakna Allah akan memberimu furqan. Sedang yang dimaksud furqan ialah hidayatan wa nuran tufarriqu bihi bainal haq wal batil, petunjuk dan cahaya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan demikian, jikalau kita para santri mampu menanamkan jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, maka sudah pasti kita akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan jikalau kita sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka tanpa kita sadari bahwa iman sudah tertanam dalam diri kita dan Islam sudah kokoh dalam hati kita. Maka disinilah mementingkan jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penyebaran agama Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah pondasi keimanan kita kokoh atas dasar takwa, selanjutnya solusi yang kedua untuk tetap mensyiarkan Islam di era pandemi apa? Yakni berdakwah dengan berlandaskan uswatun hasanah, yakni akhlakul karimah. Kaum muslimin, sebagai gambaran diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar rumah untuk sholat berjamaah. Seiring dengan langkah beliau, banyak kalangan kaum Yahudi menghina, mengejek, bahkan salah satu dari mereka tidak segan-segan meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lagi menuju masjid untuk sholat berjamaah. Lagi-lagi banyak kalangan kaum Yahudi menghina, mengejek, meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Hal ini terjadi berulang-ulang kali di setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sholat berjamaah. Namun apakah Rasulullah marah? Tidak. Apakah Rasulullah membencinya? Tidak. Apakah Rasulullah balas dendam? Tentu tidak. Akan tetapi beliau Rasulullah sabar dan menerima. Dan beliau yakin bahwa mereka yang membenci Islam, mereka yang mencela Islam adalah orang-orang yang belum paham betul hakikat Islam. Dan suatu saat nanti bersamaan dengan hidayah Allah, mereka akan sadar bahwa agamaku adalah rahmat bagi seluruh alam, kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Namun di suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sholat berjamaah yang kesekian kalinya. Beliau heran kenapa? Karena orang yang setiap harinya meludahi Rasulullah, orang yang setiap harinya mencela Rasulullah, kini orang itu tak tampak. Kemudian Rasulullah menanyakan perihal ini kepada masyarakat sekitar, dan tahulah Rasul bahwa orang tersebut terjatuh sakit, lemah, terbaring. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada umumnya kita, ketika orang yang setiap harinya menghina kita, orang yang setiap harinya mencela kita, bahkan sempat-sempatnya jadi musuh bebuyutan kita, ketika itu mereka jatuh sakit tak berdaya, apa yang kita rasakan? Tentu kita senang dan bangga. Bahkan sempat-sempatnya kita bilang gak lama lagi itu umurnya. Na'udzubillah. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu beliau langsung bergegas menuju rumah orang tersebut untuk menjenguk dan menanyakan kabarnya. Beliau berkata, saudaraku, aku tidak melihatmu hari ini sama sekali. Dan ternyata kau terbaring lemah karena sakit. Lantas bagaimana keadaanmu sekarang? Kemudian orang tersebut berbalik tanya kepada Rasulullah dengan mata memerah. Apakah engkau kemari hanya untuk menjengukku ya Muhammad? Dengan tenang Rasul menjawab,
tentu saudaraku, seketika tersentuhlah hatinya. Hati yang selama ini dibungkus cahaya hitam, hati yang selama ini diselimuti kezaliman. Ia menangis sejadi-jadinya di hadapan Rasulullah dan berkata, sungguh mulia akhlakmu wahai putra Abdullah. Walaupun setiap hari aku selalu menghinamu, walaupun setiap hari aku selalu menyakitimu, mencelamu, pagi-pagi buta kau melangkahkan kaki pergi beribadah, aku selalu menghalangimu, bahkan aku selalu meludahimu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau tidak balas dendam sedikit pun kecuali kebaikan yang kau lakukan saat ini kepadaku. Sungguh mulia akhlakmu wahai Muhammad, sungguh indah agamamu wahai Muhammad, sungguh indah. Dengan ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaum muslimin, dengan demikian jelas, jikalau kita para santri mampu berdakwah dengan berlandaskan uswatun hasanah, maka Islam akan mudah tersebar luas. Maka Islam akan tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian solusi yang ketiga untuk tetap mensyiarkan Islam di era pandemi apa? Tiada lain yakni berdakwah dengan teknologi. Kita semua sepakat untuk apa? Sepakat bahwa all sector of life depend on social media and digital technology. Seluruh sektor kehidupan bergantung pada media sosial dan teknologi digital. Pendidikan berbasis teknologi muncul untuk ruang guru. Perekonomian berbasis teknologi muncul aplikasi Shopee. Transportasi teknologi, komunikasi teknologi, semuanya berbasis teknologi. Maka hanya dengan teknologilah Islam akan tersebar luas meskipun dihantui era pandemi yang serba terbatas. Kaum muslimin, dewan komentator, penonton rahimakumullah. Mengacu fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 pada 17 Maret 2020 bahwasanya wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama orang mukminin untuk selalu menjaga dan mengisolasi diri masing-masing di rumah dan dilarang melakukan aktivitas yang membuka peluang terjadinya penularan virus corona. Maka dengan ini saya mengajak kepada seluruh santri generasi muda. Hai santri anak muda, mari kita junjung tinggi semangat syiar Islam di era pandemi. Satukan tonggak, manfaatkan teknologi. Saatnya Islam berevolusi. Perbanyak konten Islami, bungkus dengan imajinasi, bungkus dengan kreasi. Luaskan khazanah Islam, sebarkan ceramah ulama sebagai kalimat inspirasi. Insya Allah Islam akan kokoh dan akan tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mari menjadi santri yang sehat agar syiar Islam menjadi kuat. Saya Irfan Mahfud Rashid, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.